ngomongin drakor, emang nggak akan ada habisnya sih ya. Nah, kali ini aku mau bahas tentang 10 drama Korea dengan tema pernikahan kontrak yang pastinya seru untuk ditonton. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dulu ya. Pertama ada Full House yang rilis pada tahun 2004. Full House adalah drama Korea tentang pernikahan kontrak legendaris yang masih seru untuk ditonton. Kehadiran drama ini dianggap sebagai pencetus genre komedi romantis di industri drama Korea. Drama ini mengisahkan tentang Han Ji-eun, seorang penulis naskah pemula yang tinggal di rumah bernama Full House. Rumah tersebut dibangun oleh mendiang ayahnya. Namun suatu hari dia ditipu oleh kedua temannya yang mengaku telah memenangkan liburan gratis. Ketika Han Ji-eun pergi, kedua sahabat Han Ji-eun menjual rumah tanpa sepengetahuannya. Saat kembali ke rumah, Ji-eun terkejut mengetahui Yong Jae berada di rumahnya. Dia lebih terkejut lagi saat mendengar fakta bahwa rumahnya telah dijual. Setelah berdiskusi, mereka kemudian setuju untuk menikah kontrak, sehingga Ji-eun bisa mendapatkan kembali rumah tersebut. Namun, menjelang akhir drama, keduanya nampak menemukan chemistry dan saling jatuh cinta. Mereka lalu memutuskan untuk hidup bersama di rumah tersebut. Di urutan kedua ada Love in Contract yang rilis pada tahun 2022. Drama ini mengisahkan tentang Choi Sang-eun, seorang wanita yang memiliki karir unik sebagai single life helper atau wanita yang berperan sebagai pasangan sewaan untuk para pria lajang. Suatu hari, Choi Sang-eun terlibat dalam kontrak dengan dua pria tampan sekaligus, yaitu Jung Ji-ho dan Kang Hae-jin. Choi Sang-eun harus berperan sebagai istri palsu bagi kedua pria tersebut. Jung Ji-ho diperankan oleh Gu Kyung-pyo adalah seorang pria misterius yang memiliki kontrak eksklusif dengan Sang-eun. Dia memiliki jadwal kencan pura-pura bersama Sang-eun setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sementara itu, ada Kang Hae-jin yang diperankan oleh Kim Jae-yong, putra dari keluarga kaya raya. Dia juga merupakan aktris terkenal di Korea Selatan. Kang Hae-jin memiliki jadwal kontrak dengan Sang-eun setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Masalah mulai terjadi ketika masa kontrak nikah antara Jung Ji-ho dan Choi Sang-eun hampir berakhir. Jung Ji-ho dan Choi Sang-eun saling jatuh cinta, sementara Kang Hae-jin juga terlanjur merasakan perasaan yang sama terhadap wanita tersebut. Ketiga ada Because This Is My First Life yang tayang pada tahun 2017. Drama ini berkisah tentang seorang pria bernama Nam Se-hee. Dia adalah seorang programmer yang lebih suka menghabiskan waktu dengan kucingnya daripada menikah. Namun, untuk melunasi cicilan rumahnya dengan cepat, ia harus mencari teman serumah dengan berbagai macam peraturan yang dibuat. Namun, Nam Se-hee memberikan harga murah untuk uang sewanya. Akhirnya, dia menemukan teman serumah yakni wanita berusia 30 tahun bernama Yoon Ji-ho yang bekerja sebagai asisten penulis naskah. Mereka akhirnya melakukan pernikahan kontrak karena terdesak dengan masalah masing-masing. Kepribadian mereka yang berbeda menambah bumbu dalam hubungan pernikahannya. Hingga suatu hari, Se-hee benar-benar jatuh cinta kepada Ji-ho. Marriage Contract yang tayang tahun 2016. Ceritanya tentang Han Ji-hoon, seorang konglomerat Korea yang sedang mencari donor jantung untuk ibunya yang koma di rumah sakit. Sebagai gantinya, ia bersedia menikah dengan pendonor dan memenuhi semua kebutuhan hidup mereka. Suatu hari, Ji-hoon bertemu dengan Kang Hye-so. Dia adalah seorang ibu tunggal yang dikejar-kejar rentenir karena hutang yang ditinggalkan oleh mendiang suaminya. Mereka akhirnya setuju untuk melakukan pernikahan kontrak. Awalnya, rencana berjalan dengan mulus, namun menjelang tahap persiapan operasi, setelah pemeriksaan diketahui bahwa Hye-so menderita tumor otak. Tentu saja, hal ini membuat ceritanya semakin rumit. Drama ini banyak menguras air mata, namun tetap dibumbui dengan sikap manis dari kisah cinta keduanya. 1% of Anything tayang tahun 2016. Ceritanya tentang Lee Jae-hin yang dikenal sebagai pewaris arogan dari keluarga kaya. Dia harus menikah untuk mewarisi kekayaan kakeknya. Lee Jae-in kemudian melakukan pernikahan kontrak 6 bulan dengan Kim Da-hyun, seorang guru sekolah dasar yang dipilih oleh kakek Jae-in. Mereka tidak menyadari bahwa sang kakek adalah orang yang sama yang ditolong oleh Da-hyun saat pingsan di luar sekolah. Setelah pernikahan berlangsung, keduanya merasa canggung dan menyesal. Namun lambat laun, pernikahan ini menjadi kenyataan yang membuat Jae-in dan Da-hyun saling jatuh cinta. Di urutan berikutnya, ada Prime Minister NI yang tayang tahun 2013. Prime Minister NI bercerita tentang Perdana Menteri Korea Selatan bernama Kwon Yul. Dia merupakan Perdana Menteri termuda yang terkenal dengan integritasnya. Dia juga sangat dipercayai oleh masyarakat. Selain itu, dia adalah seorang ayah tunggal karena istrinya meninggal akibat kecelakaan 7 tahun sebelumnya. Kwon Yul yang selalu sibuk tidak memiliki kemampuan untuk merawat anak-anaknya sendiri. Suatu saat, Kwon Yul bertemu dengan Nam Da-jung. Dia adalah seorang wartawan tabloid dari sebuah
redaksi. Nam Da-jung rela melakukan apa saja untuk membahagiakan ayahnya yang sedang sakit. Demi kepentingan keduanya, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan pernikahan kontrak. Dalam masa pernikahan palsu tersebut, ada banyak hal yang terjadi sehingga membuat keduanya saling jatuh cinta. Berikutnya ada sesi Girl Chun Hyang yang tayang tahun 2005. Cerita dimulai ketika Chun Hyang dan Mong Ryong terpaksa menikah karena kesalahpahaman orang tua mereka. Pasangan remaja ini seringkali bertengkar termasuk karena hal-hal yang sepele. Tentu saja pernikahan membuat keduanya tidak nyaman, tetapi seiring berjalannya waktu mereka menghadapi banyak tantangan bersama hingga akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka. Di urutan berikutnya ada Fate to Love You yang tayang tahun 2014. Fate to Love You adalah drama Korea yang mengisahkan tentang Lee Gun, seorang pewaris tunggal perusahaan yang hidup bersama neneknya karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Suatu hari saat berada di Macau, Lee Gun bertemu dengan Kim Mi-young, gadis yang salah masuk kamar saat dirinya sedang mabuk. Akhirnya mereka melakukan cinta satu malam. Setelah pertemuan malam itu, Mi-young pun hamil. Karena itulah mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan kontrak sebagai bentuk tanggung jawab atas kehamilan tersebut. Berikutnya ada Lie to Me yang tayang tahun 2011. Bercerita tentang Gong Ah-jung sebagai seorang pegawai pemerintah yang berbohong sudah menikah dengan Hyun Ki-jun, presiden kaya World Hotel. Saat rumor semakin menyebar, Ki-jun bersiap untuk mengambil tindakan hukum dan menyuruh Ah-jung untuk mengoreksi kebohongannya. Namun akhirnya, karena beberapa hal, mereka bersepakat untuk berpura-pura menikah dan melakukan kawin kontrak untuk jangka waktu tertentu. Selama pernikahan palsu mereka, tunangan Ki-jun akhirnya memutuskan kembali ke Korea setelah sebelumnya tinggal di Paris. Saat Ki-jun dan Ah-jung semakin dekat, perasaan Ki-jun kepada tunangannya menjadi goyah dan membuatnya harus mempertimbangkan kembali komitmen dengan tunangannya. Selanjutnya ada 100 Days My Prince yang tayang tahun 2018. Drama Korea ini mengisahkan tentang Pangeran Leol dari kerajaan Joseon yang menghilang selama 100 hari dari istana. Leol digambarkan sebagai seorang yang perfeksionis, keras kepala, dan seringkali acuh tak acuh. Namun, dia tiba-tiba menghilang setelah jatuh dari tebing dan menderita luka serius hingga mengalami amnesia. Kemudian, dia bertemu dengan Yeon Hong Sim, seorang wanita bangsawan yang bekerja sebagai pemecah masalah pertama di kerajaan Joseon. Mereka melakukan pernikahan kontrak karena mengikuti hukum undang-undang tentang kewajiban menikah bagi pria dan wanita yang sudah cukup umur. Nah, itulah 10 rekomendasi drama Korea dengan tema pernikahan kontrak.